dan memiliki data yang lebih banyak untuk bisa diambil dibandingkan dengan Mongols yang mungkin mereka bisa lihat ketika berhadapan dengan IHC. Yuk. Apakah akan ada kejutan seperti Granger dan tadi kita bahas terus Kayaknya ada TKC? Karena TKC udah ngomong om. Kayaknya jangan dulu sih kalau Granger. Granger menurut lo bagus di mana? Jungle Sebenarnya sekarang itu di Goldland bagus banget karena ya pertama ngumpulin stack lebih cepat, enak ya. lebih enak juga dan ya dia bisa untuk spam skill juga kan, untuk bisa fast clear juga. Kalau di jungle memang enak tapi ya resikonya cukup besar dan stacknya agak sedikit juga berbeda dengan Goldland sih. Seret ya. Agak sedikit lebih seret ya. Tapi anyway, inilah dia untuk drafting pace di game pertama match keempat. The Mongols yang mengambil first pick, sementara RRQ Akira yang second picknya juga menghilangkan Jushin. Lagi-lagi Jushin kita lihat ada di fase laning, tapi nggak jarang juga Eve sama Hilda juga muncul dari The Mongols. Ya, ini kayaknya Justin Fanny jadi post ban ya buat second pick. Selalu masuk dalam ban list juga karena dua hero ini memang lagi top performance ya, terutama untuk Justin. Ya. Karena Justin untuk bisa berhadapan dengan hero-hero yang main hero tabrak seperti ini enak banget. Dari level 1 udah ada knock-knock-knock ya udah angkat-angkat terus gitu. Masalah di kombinasinya itu lah yang nyebelin loh. Kalau sama Edith atau sama hero apapun lah yang punya efek CC gitu ya. Iya. Itu enak banget sih untuk ngasih knock up effect-nya dengan lantern flare-nya. Tapi jujur ini draft yang tadi kita lihat juga di game sebelumnya mungkin ada Gatot Kaca, Hilda juga sempat muncul. Dan dari RRQ Akira, satu band terakhir, apakah Popheus atau Matilda nih yang bisa juga jadi pilihan. Dan somehow Chip hilang om. Ya, Chip udah Nggak di kelihatan. di negeri antah berantah ya sekarang buat Iya. Chip ya. Karena memang sebenarnya buat Chip sendiri powernya dia kan lumayan dikurangin. Dan Iya white sih. walks-nya dia 20 detik dan 60 detik. Baru dibicarain Panjang muncul. umur. Oke. Baru dibicarakan ya langsung muncul Chipnya ya. Ini ada Matilda dan Popheus loh. Popheus first pick lah. Matilda sih. Hylos. Popheus Hylos ya. Oke. Ini Alpha Matilda sih. Bisa dilepas, bisa ambil aja alfanya dulu misalnya. Nanti Matilda Nanti udah Hylos. Hylos ya. Matilda Hylos Atau Popheus. ambil Matilda Popheus dulu sekarang. Apa yang nyusul aja? Kan Matilda bisa dengan Xbox juga. Oke sih. Bisa Iya. dengan Bane. Santai aja. Selama masih punya escape tools-nya itu semua bisa kita bicarakan. Tapi jujur menarik sih kalau ini Matilda sama Popheus ya. Tapi jujur mereka lebih prefer ke arah Suyo yang diambil di pick awal bahkan oleh RRQ Akira. Dan sekarang pick keduanya, apakah Matildanya akan dilepas atau mereka masih mau coba ambil fighter-fighter lainnya nih? Kalau fighter Popheus ya, cuman jangan sampai ya itu tadi Matilda Alpha ini masih bisa menjadi kunci. Khalid. Ini yang tadi kita bicarakan ya, mereka bermain tabrak kayaknya dengan dua tipikal hero yang benar-benar early game bisa untuk team fight, terutama untuk level 4-nya. Sementara kalau kita bicara untuk The Mongols, mereka masih punya potensi mengkombinasikan Matilda, Alpha, Hylos. Tapi kalau misalnya itu part of their strategi ya, bagian dari strategi mereka gitu ya. Karena mereka butuh juga ya untuk kita yang bisa ngeberstancapkan dan ya Alpha adalah salah satu jawaban. Untuk escape-nya punya nih Spirit of Alpha, untuk tim aja dia kuat di level yang kedua dengan true damage beta-nya dia. Jadi kalau Alpha-nya memang bisa mandiri ya Alpha Popheus kalau mau dipakai, kalau enggak ya Alpha Matilda udah jadi best option sekarang buat The Mongols. Menarik nih, dan 8 detik untuk jawaban di pick kedua dan ketiga dari The Mongols. Apakah memang kombinasi dengan hero support yang akan mereka bawakan? Dan oke, memang ada Alpha-nya, tapi kita masih belum melihat dari Matilda karena mungkin nggak diambil juga nih sama teman-teman dari RRQ Akira. Apabila Khalidnya ditugaskan sebagai roamer gitu ya. Yap. Tapi ada Aurora di sana langsung diambil juga sebagai hero yang bakal ngerepotin banget sebenarnya ke arah para fighter-fighter dari RRQ Akira dan Boy. Diamankan di pick ketiga oleh mereka. Ya, aku suka sih ini juga adalah salah satu jawaban untuk Alpha dan Hylos. Oke. Mereka bakal bisa mudah untuk dijebak nanti dengan adanya rotation dan juga dispersion. Menarik nih ya. Tapi jujur, ini draft The Mongols juga kuat sih om. Kalau aku bisa bilang ya. Karena lagi-lagi mereka punya kombinasi yang baik dengan true damage yang mereka miliki dari Alpha, efektif yang banyak juga dari Aurora. Dan ya memang dari segi power hero, ya ini Aurora-nya bakal bisa untuk menekan banget Chloe di awal. Meskipun nantinya ketika udah ada duality itu bakal cukup merepotkan juga buat Aurora nih. Karena pasti bakal dipoking terus-menerus dengan duality-nya. Nih lihat tuh bandnya, Glue. Oke. Glue di band loh ternyata dengan RRQ Akira ya. Interesting band sebenarnya. Oh, Karena kalau Glue-nya di band, Glue-nya sebenarnya potensi di mana nih buat Mongols? Apakah memang EXP lane nih buat Glue-nya juga yang memang unik banget kan buat EXP bakal dipakai? Atau jangan-jangan ada Baratska yang bisa dipakai juga nanti? bisa sih. Itu yang tadi dibahas juga.
Barat ya, yang sebenarnya jadi hero power untuk Bankai kan. Nah itu Baratnya kalau dipakai serem loh. Oke. Karena Barat bakal bisa nge-stopin power kali kan, nggak jadi ada yang misalnya ribut di belakang nih dengan bisa tornado. Itu dia ya. Dan juga ya, bakal ada chance untuk nangkep Suyo-nya, karena Suyo nggak bisa healing juga untuk menghindar dari jangkauan dari Welcome. Dan untuk kali ini, Benny keempat, ada Idit di sana. Lagi-lagi hero yang memang dengan gak adanya Glue bakal bermain lebih agresif lagi ya. Yap. Tapi ya, ini masih bertanya-tanya juga untuk jatuh ke arah mana nih pick keempat dan kelima nanti. Karena ya jujur, Glue ini cukup unik nih masuk ke dalam fase Benny. Ya, dulu di banning berarti ada satu yang agak lepas ya. Dan akhirnya kita melihat profil di ban. Apakah setelah Eric ban, Tigreal akan di ban? Sekarang Tigreal Logi, aja Logi. Sering kita lihat untuk kombinasi seperti ini dan Tigreal ini sebenarnya lebih serem. Oke. Tapi masih bisa di cancel dengan Constitution. Masih ada cancellation yang cukup banyak masih dari dua polos. Kalau memang mereka pengen jaga nih dan offense-nya bisa lebih aman lagi di depan ya. Ini Tigreal is oke. Oke, aku melihat masih banyak hero sisi yang bisa dibawakan juga sebenarnya untuk arah akhir ya. Tapi ya Tigreal kombinasinya bakal bisa nanti untuk digunakan terutama untuk impulsion yang di waktu yang bersamaan itu bisa dikombokan dengan duality ya. Jadi ya Tigreal untuk last banning dari Lumos dan Chow, wow, kembali muncul untuk arah Akira. Kali ini di game yang pertama ya, kita melihat Chow dengan 100% win rate selama di hari pertama Wild ini. Siapa yang pakai yang menang? Galak. Galak ya? 100% tuh. Gak cuma 100%, kayaknya Chow ini 100% terlalu hadir di game series. Iya sih. Iya, ada waktu ya, dari zaman M1 abadi banget abadi ya. Dari zaman M1, M2 sampai sekarang ya lagi ada. Oh, sebenarnya terlalu masuk tapi ada dan tim lain. Oke. Dua band terakhir nih. Gold Miner kalau mau dibuka sekarang. Ada Bruno, jadi Bruno-nya tuh band ke aku ya. Ada Bruno yang bisa dimainkan atau ya balik lagi main Xbox ada Matrix bisa atau lebih mandiri lagi Matrix Barat. Nah, ini dia dari Mas Momo nih. Ada Barat yang muncul. Ya karena lihat Kai, di final ini selalu pakai Barat. Nah, itu 3 kali. Kalau nggak salah 2 kali. Dan apakah memang dulu ini juga jadi salah satu hero yang sering kali dibawakan oleh Bankai. Karena lagi-lagi ya itu unik hero band banget dari band keempatnya RRQ Akira tadi. Dan memang dengan adanya Barat, itu mempermudah juga Warman untuk bisa memecahkan weakness point dari lawan-lawannya. Sehingga kalau Bowtank kayaknya bisa untuk di-trigger dengan mudah nih. Iya. Dia harus maju ke depan dan Cloud akhirnya keluar juga sekarang. Wow, untuk pertama kalinya Cloud hadir dengan skin terbarunya harusnya dari Gusta Lagusan ya. Ya, dan Cloud sebenarnya bisa memberikan topping damage ya buat ke Warman. Oke, Ya, mainnya dia kan bisa in and out, jadi kalau memang pecah weakness point-nya tinggal kabur aja di ke belakang. Tapi tadi gue kira Bruno juga sebenarnya adalah good option. Mau dipakai buat menangin lane lawan. Sebenarnya kalau Cloud menurut aku lebih ke gambaran besarnya sih. Ketika dia harus juga ditujukan untuk bisa melumat nanti high loss yang diambil. Dan juga Barat sini yang butuh jawaban banget. Karena lagi-lagi dari 2 pick damage dealer RRQ Akira, itu Suyo dan juga Loi. Ya mungkin nanti Loi lah yang bisa ngasih sumbang damage terbesar ya. Tapi lagi yang Cloud, dia pun bisa memberikan damage yang besar nih dengan dia menghandle sword build-nya ya. Tapi itu dia untuk 10 lihat hero di game pertama, match keempat kita. Pertemuan antara 2 region berbeda yang ada di grup B. So, RRQ Akira atau The Wolves yang berhasil mendapat kemenangan di debut match mereka. So, here we go to the line up down. Match keempat game pertama. Enjoy the game. Yap. Tapi game ya, ini kan adanya Khalid biasanya akan ada keributan untuk menjaga lawan, untuk pressure lebih juga. Dan Zetsu yang sebenarnya tidak akan mengalami gangguan juga karena tadi sudah terpantau bagaimana pergerakan dari Tekashi yang berusaha untuk masuk dan langsung belok aja. Dan dia dikawal juga tadi dengan adanya Sherlyn nih yang berada di barisan 4 jadi. Yap, dan memang ya kalau kita lihat di awal game ini udah terlihat juga nih bermain dengan cukup agresif dari RRQ Akira. Tapi jangan lupakan teman-teman, M6 Pass telah hadir. Pastikan kalian dapatkan M6 Pass karena ingat di limited edition dapatkan semua keuntungannya yang ada di dalam sana. Karena kalian bisa juga mendapatkan skin Cloud yang sangat keren banget efeknya. Ini benar shining, shimmering, splendid banget efeknya. Ada skin special baru juga ya, Baxia Double Shield secara gratis. Jadi pastikan kalian ambil buat M6 Pass karena
Ya gak cuma di sana, ada figurin cloud eksklusif M6, ada statue-nya buat cloud, juga item-item eksklusif M6 lainnya seperti efek spawn, efek recall, efek animation, efek trail, dan juga banyak hadiah lain yang menunggu untuk kalian dapatkan. Gak pernah gagal sih kalau efek-efek dari M6 Pass ya atau M7 Pass. Tapi kita kembali ke dalam game pertama kita dengan emblem yang terlihat cukup bermain aman karena Mongol ada 3 generasi di sana. Ya, generasi ini ada emblem Lars buat one-one ini lebih enak juga pastinya ya, karena menambahkan teks Expedia, membawakan Swift juga, ada Witness Finder di sana, sedangkan Cloud meskipun tanpa penggunaan mana masih ya sekarang ya dengan base sama emblem. Benar, karena itu untuk membuat ya dia lebih sustain aja sih di lane-nya dia. Oke. Dengan tambahan healing effect ya pastinya ya, dengan regen HP juga yang ditambahkan dengan basic emblem. Tapi anyway, tahap pertama yang hadir dari bagian bawah sepertinya Zenlin kehilangan 2 HP dan dia masih menunggu untuk revitalize-nya, belum ke-trigger sama sekali. Mencoba pantauan tempat, tapi tidak semua keplikan dikeluarkan dari satu di bagian keluarga 4 player terkena efeknya first blood dan juga 2 member yang hilang. Sekarang bahkan target ketiga bisa ditangkap dan Maggie masih bisa untuk menjauh dari jangkauan Tekashi setelah diamankan. Dan ada momentum overextend dan sekarang malah bertukaran dengan satu member dari Arabi Akira Luis sana yang tereksekusi dan 2 player cukup low HP. Bisa dibilang cukup overextend ya, meskipun memang ada punishment pada Maggie, tapi ada yang ditekankan juga ternyata. Tapi timnya yang sangat manis sekali dilakukan oleh Argentina lebih ke respon. Karena tadi timnya yang dimulai Mongols, mereka sudah lebih ke terus welcome itu udah pas semuanya. Tapi ternyata disambut dengan hangat juga ya dari Argentina yang berhasil untuk menangkan timnya. Sekaligus mendapatkan turtle yang pertama tadi. Tapi jujur aku gak expect ketika dia terus welcome di beberapa pada saat masih banyak HP-nya gitu. Mungkin terlalu terburu-buru juga untuk Mongols tadi menginisiasikan objektif yang pertama. Karena ya dengan waktu yang cukup berdiri sensor dari TKC jadi penyelamat untuk Arabi Akira gitu. Sehingga pertama mereka secure dan ya banyak target yang kena di area yang berdekatan sehingga duality dari Seigen ini pun berjalan mulus tadi. Ya itu dia, duality itu tentang kumpul yang sangat-sangat renyah ya, apalagi untuk pemberian damage-nya ya kita tahu ini level 2 itu udah banget untuk damage dari duality itu sendiri. Bagian bawah masih cukup damai, ternyata bantainya masih tetap dengan farming juga dengan 1 poin kill yang didapatkan dengan dia. First item untuk King ini, untuk main itemnya adalah Hunter Strike untuk first itemnya. Dan ini masih damai banget semuanya, Corrosion Strike juga selesai untuk Breach-nya. Yang bahaya sebenarnya ini kalau one-one memang bisa jadi. Karena kita tahu beberapa power untuk one-one dengan segala momentum yang bisa didapatkan untuk one-one itu sendiri. Iya, dan dari Arabi Akira mungkin dia akan bisa memberikan burst damage itu dari Seigennya ya ke arah one-one. Tapi selain itu menurut aku one-one masih bisa untuk bermain lebih aman lagi karena kali ini di bagian bawah Bangkai menghindar dengan Dangerous Welcome menjauh dari kerumunan 3 player di sana. Penguasaan Bangkai cukup baik juga dari Bangkai sehingga dia juga terpick off dari 3 member Arabi Akira. Itu bagus banget sih. Dia menggunakan Dangerous Welcome untuk keluar ya dari situ. Situasi memang cukup sulit tadi. Dan lihat bagaimana untuk Bangkai juga sudah mulai berjalan. Kayak detik 10 di bawah, oke. Karena turtle-nya ada di atas, dia langsung jalan ke atas. Sehingga ya ini setup sudah langsung dilakukan oleh The Mongols. Ya, rotasi cepat dilakukan oleh The Mongols. Di mana turtle kedua pun gak mau dibiarkan. Karena Arabi Akira mereka bakal coba kontes lagi dengan flicker yang aktif dari Bangkai. Ini bisa aja nih King ditangkap kedua kalinya. Tapi jangan lupakan power dari Luis yang sudah mulai memantau, mencari target yang optimal. Way of Dragon yang connect karena kemudian dari Zenlin masih bertahan dengan Firefly, tapi Turtle dicuri oleh Zetsu. Meskipun ada satu korban jiwa, tapi kali ini Arabi Akira dirugikan dan bahkan take over yang mahal. Dan The Mongols membuat gold lead dipegang oleh mereka. Kalian pasti memiliki konsep dari Mongols karena mereka berhasil dari ya ekonomi yang tadi sempat tertinggal juga dan bahkan dengan balance-nya yang sangat respect dan difficulty. Ini yang kita pada melihat ini cukup nyaman sekali ya dengan Barat. Dan sementara ya tim yang lain tidak ada kebenaran buat Barat sih, ini banyak kelebihannya. Ini Barat tiba-tiba bisa muncul juga dan bisa menjadi pengganggu untuk setiap adanya kontes buat di turtle atau bahkan untuk Igor. Karena dia akan bisa memilih antara King atau untuk Tekashi ini. Yang menjadi PR adalah ada satu hero juga tadi yang sempat dispek yaitu dulu ya. Yang kita tahu sendiri yaitu bukan hero meta yang selalu bakal diambil. Sehingga ini Bangkai sepertinya menjadi obat banget untuk Mongols yang harus sampai dispek oleh Arabi Akira. Kali ini kebetulan memang ada di Mongols tapi mereka nggak terlalu jauh juga game yang ada. Rotasi yang cepat dari Bangkai membuat ini mid lane dan juga gold lane-nya cukup aman ya. 2-2-1 adalah pattern yang mereka lakukan. Tapi bagian atas dan dimana Zenlin lagi-lagi menjadi ujung
bagian depan dari The Mongols yang siap menahan semua damage yang dia bisa terima dari arah kira-kira. Waduh, langsung masih gue ternyata. Buat Gusta hanya untuk mengusir mundur Nix tadi. Oh, di bagian bawah, terus Welcome yang kembali menangkap Seikin. Sekarang jadi tereksekusi dan dimana King juga didapatkan double. Zetsu sama Spiral Alpha yang gak bisa dihindari oleh King. Jadi membuat kerugian yang cukup fatal ke arah kira-kira. Wah, ini udah waktunya agak sedikit nahan nih. Kira-kira mereka tidak perlu bermain agresif. Seperti di mana mereka lagi untuk gol tadi ya. Karena kita akhirnya tahu Zetsu udah punya damage yang sangat-sangat mumpuni sekali dan bahkan dengan efek artisisi yang dimiliki dengan international cup tadi yang lepas dari bantai membuat dia bisa menelan ya buat Seigennya juga. Jadi sangat-sangat berbahaya dan badannya kita bakal menjadi badan yang sangat-sangat kuat di bagian depan dengan resilience yang dimiliki dengan G-Body. Waduh, ini bakal jadi mercy karena gak ada perlawanan dari arah kira-kira di objektif level yang ketiga ya. Itu langsung diambil dengan cukup mudah. Mengingat juga Kingnya baru hadir lagi di area lava golem dan terlihat cukup nyaman permainan dari Mongols. Ini juga korelasi yang sangat-sangat baik sehingga gak ada pick off juga yang bisa dilakukan oleh Joe dari Luis Miomo. Ya, berarti yang seperti dari apa yang biasa mereka mainkan ya seperti ini. Kayak mereka nyaman banget dengan draft yang mereka bawakan juga. Underbell selesai itu tadi buat Banjai. Dan ya, untuk War X Twin Swing ini sudah selesai buat Z. Terus udah punya power ya dengan satu War X tadi ya buat dari primary item dia tadi untuk Cyber. Oh, lagi Samsung! Dan lihat gimana semua damage yang masuk ke Samsung masih bisa ditahan olehnya. Ambush dari 3 player yang gagal dilakukan. Wheels Pathway membuka jalan Flicker dan juga penetration, tapi dia terus welcome kembali Bankai. Kedua player terkena efek stun dan double untuk Mikey. Dan kali ini The Mongols, wow, memberikan kejutan yang sangat luar biasa ke arah kira-kira. Ya, dan lagi-lagi ya, di Torres World Cup Plus ini kan itulah yang dilakukan oleh Bankai untuk bisa mendapatkan satu pemain dan bahkan ada efek terkena ya, kena collision dengan tekan yang lain tadi. Buat Arki akhirnya jadi sama-sama cedera. Tapi juga ini Barat yang sangat-sangat menyeramkan sih kalau aku bilang ya. Dia nggak ada muter-muter seperti Barat pada umumnya kita lihat. Nggak ada tuh muter-muter ada poinnya. Ini straight to the point dengan flicker, dapat target yang mahal dan collision effect yang dihasilkan itu menjadi mimpi buruk untuk anak yang kira. Sekarang mereka tertinggal 4.000 di menit ke-8. Wah ini bakal gimana nih kalau nama anak-anak yang ini? Ya, mereka juga cukup underdog sebenarnya, tapi bisa dibilang secara permainan mereka masih cukup catch up. Dan terbukti juga ini bagaimana one-one-nya yang belum tertangkap sama sekali. Ini bakal menjadi masalah nanti buat Akira kalau memang bisa di-track hitnya sampai ke lane team. Karena ya power dari one-one sendiri, Melvik dan akan lebih membantunya untuk memperjauh lagi jarak dari track yang memudahkan untuk mencari dari bonus point. Itu sih yang sekarang membuat one-one menjadi hero yang cukup meta ya. Dengan yang Melvikan dan Lord coba didapatkan oleh Mongols, setup yang begitu baik. Dan seperti itu oleh Libur gagal dan dicuri! King! Berhasil mendapatkan takeover yang mahal karena lawan pertama dan retribution yang dikeluarkan oleh Zetsu pun gagal. Kali ini keuntungan kembali menjadi milik Arakyo akhirnya. Ya, tapi keunggulannya tidak terlalu jauh juga karena goal game-nya masih di tangan Mongols ya. Keunggulan mereka jelas terkenal dengan efek shield buff-nya, tapi terlepas daripada itu masih dipegang permainannya. Mongols mereka masih bisa memberikan pressure yang cukup berarti karena dari 4 pemain mereka di sini masih punya Gold Advantage dan Zetsu bahkan setelah Queen langsung menuju ke Winter Crown. Winter Crown buat menghindari siapa nih sekarang, karena dia bisa akhirnya dia bakal bisa menjadi base setelah Spiral Alpha sekali dengan Rotary Impact-nya udah dia bakal bisa mendiam membantu nanti. Ya sebenarnya untuk bisa menghindar juga dari Luis sih salah satunya gitu ya. Jadi ya kalau dia ditarget dia masih ada momen untuk temennya juga ngasih backup di waktu Winter Crown-nya diaktifkan. Tapi kalau yang pertama yang diambil ini menjadi pembelian waktu yang sangat mahal banget buat orang kira-kira ya. Karena lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan juga inner di bagian atas. Mid turret juga akan coba dihancurkan ke way of break yang dibuka. Targetnya akan Meiki, sama ada backup di bagian belakang. Tapi ada Crisp yang dipegang oleh Zetsu dengan Luis yang down. Dipaksa mundur, dan terus muncul Bankai! King! Yang ditangkap dan King pun down, kalau berhilang Bankai. Memang terkena efek quality. Tapi itu ngagetin banget itu welcome flickernya om. Wow, 3 kali berarti kita melihat adanya dari Torres welcome dan juga flicker yang terjadi tadi. Yang dimana juga semuanya hit the target dan bahkan langsung tumbang juga King. Akhirnya meskipun retribution sempat tepat dalam tim Lord-nya.
tapi nggak terlalu membantu banyak, hanya nge-buying time saja sebenarnya untuk Arki Akira. Dan lihat kalau ada Bogor masih tetap unggul juga, mereka masih tetap sehat karena mereka pede banget, mereka punya Zenzu, mereka masih ada si Riksha yang nggak tumbang lagi, masih sempat buat di bagian bawah. Jadi untuk Bungolsnya selama tempo permainan mereka pegang dan mereka tidak kecolongan lagi untuk retributionnya, mereka masih tetap punya power yang memadai ini untuk bisa berhadapan dengan Araki Akira. Ini jujur memang hero-nya Barat ya. Tapi mainnya kayak Chow nih om. Jujur dia sering selalu terus welcome flicker dan itu sama aja di montage buat tangkap satu player dari Araki Akira dan wow ini 100% kita lihat terus welcome flicker yang belum ada miss sama sekali sejauh ini. Dan kita harus di-respect sih kok. Barat sih. Aku sih memang di band sih. Aku di band, tapi ya let's see lah nanti buat game kedua ya. Karena game pertama memang kelihatan bagaimana Barken dan Baratnya yang cukup berbeda dan ini dia. Apakah One-One-nya akan bisa mendekat sekarang? Kalau bisa mendekat untuk Giant Udah semuanya akan sangat-sangat bagus ya buat Bungol. Kalau mereka bakal jadi peluang untuk dapetin satu momentum. Apakah enggak masih akan bisa di-cover dengan Shin ini dan juga masih ada Barken. Evershin kembali kemana nih? Oh surprise Rizky! Target terbahal dieksekusi dan gak ada backupan yang dilakukan oleh The Mongols. Mereka kehilangan sang top laner di Lord kedua yang baru saja hadir. Dan kali ini memberi waktu juga untuk Araki Akira setidaknya agar set up Lord dari The Mongols belum berjalan nih selama kurang lebih 20 detik sambil menunggu Rizky-nya kembali. Jadi bagus sih. Itu yang mencari ya. Mereka butuh untuk membuat sebuah kesempatan agar mereka bisa mendapatkan Lord ini tanpa gangguan sama sekali dan at least mereka berhasil tadi di mana Riksha yang memang berhasil sumbangan juga dan kalau mereka mau defense sekarang pun mereka akan sangat bisa karena Bankai meskipun dia selalu on point dengan Detonas welcome. Jadi kalau mau dekat dengan kurang kuantitas bakal sangat krusial. Oke, gue upgrade ke Hetsu, tapi Ward langsung bisa angkat dan itu dia King dapat Ward yang kedua tercatat sudah Meki dan menjadi keuntungan mereka mau untuk Luis Firomova dihindari dan gimana Jet Kundo flicker untuk escape dari jangkauan 3 player The Mongols dan Araki Akira. Akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Lord dengan jauh lebih aman. Ya, itu berkat penampilan dari Luis juga tadi ya, yang memang menjauhkan pemain-pemain dari Bongol untuk tidak bisa langsung dekat. Lord tadi dan jadi Riksha yang terlalu low HP, udah gak bisa maju lagi untuk dia. Jadi banyak sebenarnya untuk pola permainan dari Araki Akira, karena mereka bisa mendekat sekarang itu dikarenakan permainan Diversion dan juga mungkin umpan dari Luis tadi berhasil untuk mendekat zoning dalam ke tim Bongol. Wah ini seru banget sih. Jujur 13 menit terintens yang kita lihat ya, karena lagi-lagi kita tuh punya potensi untuk dapat kemenangan dan sama Araki Akira yang sekarang muncul sebagai pemegang kendali permainan dengan Lord kedua yang masih belum disenggol. Kita lihat Luis masih belum available juga flickernya. Dan Tekashi memang bersiap, ada diversi yang mempersiapkan, belum ada yang dikirim oleh Araki Akira. Dan lihat gimana, itu hanya menjadi dorongan sedikit saja karena Desert top lane. Karena mereka nggak mau terlalu overextend masuk dalam pertahanan dari Bongol. Dan ini udah kelihatan main 5 ya buat Araki Akira, mereka akan menantikan umpan dari Luis tadi. Dengan Way of the Dragon dan Gustavo juga kelihatan udah mulai nikmat, ini udah mulai jadi dengan cloud-nya. Jadi udah mulai satu persatu draft dari Araki Akira ini udah mulai berjalan dengan semestinya. Kayak di awal-awal masih bisa dipertahankan, tapi sekarang dengan pukul 5 seperti itu mereka masih bisa menang. Kalau mereka mau khusus sekarang mereka masih punya 2 jawaban bahkan. Ya tidak hanya dari Bongol, solution yang bisa dipakai nanti dengan sehingga. Iya dan kali ini kita lihat ya untuk di menit 14 kondisi gold memang dipegang oleh Araki Akira. Tapi gap 1000 gold ini harusnya nggak jadi masalah yang besar untuk Bongol sih. Satu momentum lagi yang bisa didapatkan oleh Bankai. Akhirnya kita lihat ada di terwakaf yang miss. Dan apakah ada diversi yang dikirim kembali ke bagian belakang. Bankai memang masih memiliki flickernya tapi Regisan kasih malah membuat Wings Fire yang pecah dan itu dia. Satu poin kill yang didapatkan karena kasih terlalu dalam. Dan teman-temannya belum siap untuk memberikan counter serta follow up damage ya. Ya meskipun ada Winter tadi yang sudah dipakai juga tapi ya itu hanya membeli waktu lah. 2 detik saja tadi untuk Tekashi daripada kita harus tumbang. Dan ya masih dengan 30 detik untuk next Lord-nya. Jadi masih imbang banget sebenarnya buat match rank terakhir ya buat match yang keempat. Riksha yang harus diwaspadai. Tadi Riksha sempat off karena dikagetkan dengan diversion, tapi sekarang udah gak ada diversion dari Araki Akira. Mereka juga sudah minusnya 1 jadi mereka harus berhati-hati. Tapi di belakang ternyata ada diversion yang dimainkan. Let's do it, Gustavo, Winner Magic dibalaskan dan kembali Rizky mengejar karena Luis. Dan
Di bagian lain ada Cloud dan Gusala-Gusa yang dieksekusi. Emang Rizky mencari target selanjutnya. Ada Segi di sana yang terjebak, tapi dua lini damage terlalu menyakitkan, tapi gagal untuk selamat meskipun pertukaran ada dengan Rizky. Di bagian lain, King untungnya masih bisa selamat dari jangkauan Zetsu. Harusnya secara 1v1 ini bakal susah untuk dimenangkan oleh Suyo dari King. Ya, tapi untung loh masih ada pertukaran dengan yang tumbang Rizky kan. Iya, Ini masih ada pertukaran juga, jadi masih ada 3 melawan 3 untuk setup di Lord yang sudah spawn sekarang. Tidak akan di-start ternyata oleh The Mongols, mereka memilih untuk mundur meskipun mereka punya potensi nih untuk start dari Lordnya karena mereka punya true damage yang diinginkan juga dengan mereka juga. Tapi bermain dengan sedikit lebih safety untuk The Mongols maupun untuk Arpio Akira ya. Jadi mana Arpio Akira hanya akan menentukan respon apa yang bakal diberikan oleh The Mongols. Lalu menyakitkan dan eksplosif. Web Rocket memang connect. Karena dari Hengki, tapi kali ini, lihat gimana Luis hampir saja hilang mortality-nya. Mikey memang berlaku dihilangkan dengan Blaze dari King. Dan sekarang Blaze dibuat dari Gusala-Gusa. Belum ada target yang bisa dia tuju. Ada Lord yang sekarang memang sudah dipegang kembali keadaannya, tapi King masih ada di bagian tengah dan sepertinya Lord akan coba dilepaskan. Ada Piromava yang dihasilkan, tapi dua lini terlalu menyakitkan dan Retribution yang on point. Dan Zetsu dipaksa mundur. Bagian tengah dan dimana King mencoba untuk mendapatkan Desert Kit Lane tapi digagalkan oleh Rizky dan dikejar. Kemudian cukup berbahaya karena King terlalu menyakitkan damage-nya dan berhasil di solo pick off serta shutdown yang dihasilkan membuat kerugian ke arah King. Ya, itu adalah one-one dengan late game item yang sudah hampir penuh semuanya atau bahkan bisa penuh di saat untuk Rizky dan sekarang udah penuh si Albon sekarang dipegang oleh Rizky. Dia akan bisa mengejar dengan speed jump yang dimiliki oleh one-one juga. Dan sekarang King sudah ter-pick off di bagian bawah dikirimkan untuk Gusala-Gusa. Masih ada BMI kan, masih ada BMI. Devotion, clear bagian bawah dorong untuk bisa mengamankan sehingga lawan tidak bisa tinggalin langsung push secara bersamaan. Melihat bagaimana dari item build-nya juga dari Cloud dan juga one-one-nya akan menjadi tulang punggung untuk masing-masing tim nih bisa memenangkan tim fight-nya. Dan Bankai punya satu anti-national, dia juga punya Winter Crown. Mongols punya 2 Winter Crown, mereka punya potensi untuk meng-outplay lawan. Wow. Ini coba dijaga banget Lord ketiganya loh. Yang jadi masalah adalah kita lihat juga Araki Akira bermain secara cukup aman dengan manajemen pilihan mereka. dia nggak kehilangan satu base turret pun ya. 3 base-nya masih cukup aman untuk mendari Koko juga dari serangan The Mongols. Dari sisi lain, Rizky ternyata dia skip ke arah Melvin Venom. Dia lebih fokus untuk adanya Rose Gold Meteor dan juga adanya Wind of Nature gitu. Jadi sukanya bakal aman banget dengan efek shield tambahan dan juga adanya perlindungan dari physical damage yang dihasilkan oleh Araki Akira. Ini bakal jadi PR juga pastinya untuk teman-teman Araki Akira bisa mengeksekusi Rizky di tim fight yang nanti akan mereka jalankan. Ya, karena lebih tebal ya, ada Rose Gold juga. Jadi gak perlu soal pack, tapi dengan adanya ya teman pack yang hybrid lah. Dengan adanya efek shield tambahan dan Rose Gold Meteor yang bisa diberikan nantinya. Dan agak sedikit telat sekarang menurun untuk tempo permainan tapi The Mongols. Mereka berhasil mengejar ketertinggalan gol mereka yang sedikit tadi. Membuat mereka agak unggul juga sekarang. Sedangkan Araki Akira sebenarnya mereka punya potensi lagi-lagi ya. Dengan diversion yang bisa mengirimkan Cloud ke jarak yang paling jauh dan juga ada BMI untuk mundur kembali ke belakang akan membuat lebih safety untuk Araki Akira kalau mereka mau melakukan split push. Karena gak ada potensi split push kan buat The Mongols. Mereka bakal main stick. Mereka bakal stick 5 bersama-sama. Mereka gak bakal bisa terlalu jauh juga. Karena mereka punya Herald, mereka punya Baras, dan mereka punya One yang harus mereka lindungi dari belakang. Karena yang trionya pasti bakal maju untuk langsung nabrak. Tapi front to back The Mongols mereka cukup kuat. Mereka punya Alpha nanti. Span of Alpha yang bisa melompat ke depan dan itu cukup berbahaya kalau memang ada follow up-nya masuk dari belakang. Ya, dan sejauh ini masih 50-50 atau masih game yang bisa dimenangkan oleh kedua belah tim. Lagi-lagi keduanya sangat-sangat intens dari semua tim fight yang mereka jalankan. Saling berbalas objektif, tapi dari itemization kita bisa bilang ya kedua gold laner udah full. Ke item terakhir bahkan ya dari Cloud pun udah gak ada. The Way of Dragon memang dihindari oleh Rizky, tapi dia mau memang kita cepat. Ada Rose Gold Meteor yang dibalikan dan beri intimidasi dari Mikey. Dan kali ini Winter Crown yang masih memberikan waktu untuk mereka kasih selamat, tapi Rizky belum ada. Satu God of Tank yang dia bisa trigger, semuanya berhasil escape mundur dengan flicker. Dikejar balik, tapi dua lini, dia terlalu menyakitkan immortalnya hancur dan Rizky tereksekusi. Ada TKC yang menjadi pertukaran, tapi kali ini 2 tukar 1 menjadi kerugian dan bahkan Spear of Alpha untuk defense. Gak bisa untuk offense kembali dikejar oleh King, terlalu berbahaya tapi Diversion taken di bagian belakang. Lihat gimana dia untuk mendapatkan Zetsu. Dan sekarang memang ada Winter Crown kembali memberikan momentum. Kedua Dragon dan Shutdown sudah ada wipe up.
tercipta dalam satu last man standing yaitu Mikey yang juga dihilangkan. Dan Naranyu Akira berhasil menghancurkan semua player dari The Mongols. Dan benar Winter Crown yang mengacungkan semua kalkulasi dari The Mongols tadi. Kelihatan bagaimana sehingga mungkin seorang diri di bagian sana dan all in langsung dilepaskan semua skillnya. Winter Crown ada untuk save the day